sambil berjalan saja teman-teman semuanya. Nah, untuk yang materi pembahasan pada hari ini adalah terkait dengan subnetting IP address. Ya, nanti kita akan bahas subnetting, terminologi subnet mask, network address, broadcast address, dan usable host address atau alamat yang digunakan untuk host. Kemudian di sini ada PLSM, kemudian di sini juga ada terkait dengan perhitungan alamat berdasarkan PLSM. Ya. Nah, ini untuk materi yang lawas di sini kalian bisa download. Untuk materi yang baru bisa di sini di downloadnya. Materi yang baru itu ada ini ya, apa namanya, 56 slide. Tapi kalian coba dulu deh. Ini khawatir nanti berbeda. Dicek dulu. Jadi materi yang baru itu ada 56 slide ya. Seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat 56 slide ya. Kalau kurang tolong diinfokan, nanti saya akan upload ulang karena ada update yang terbaru untuk materi subnetting IP address. Nah, kemudian ini saya akan sedikit menginformasikan terkait dengan asesmen 2. Asesmen 2 akan dilaksanakan di jam praktikum, jam teorinya berarti hari Selasa tidak di perkuliahan, kalian langsung prakteknya di hari Rabu ya. Hari Rabu siang 12.30. Nah, ini 12.15 sudah bisa dibuka tanggal 3 Mei. Dan kemudian tanggal 26 setelah Lebaran itu tidak ada perkuliahan. Jadi ada perkuliahannya masuk ke tanggal bulan Mei ya, jadi di 3 Mei-nya. Itu silakan. Ini untuk khusus mata kuliah jaringan komputer. Nah, soal asesmen 2 ini teman-teman bisa download dari sini. Teman-teman biasakan kalau misalkan ada informasi terkait seperti ini dibaca dengan seksama. Jadi jangan terburu-buru. Baca atasnya kemudian bawahnya. Jadi harus perlahan gitu ya. Jadi di sini terdiri dari soal teori dan praktikum dalam soal asesmen ini di sini ya. Nah, akan bisa dilihat dan didownload sesuai dengan waktu pada jam yang praktikum ya. Pada jam praktikum itu hari Rabu tanggal 3 Mei di jam 12.30. Pas 12.30 kalian bisa download gitu ya. Nah, kemudian silakan kunjungi pada hari dan jam tanggal tersebut. Nah, ini sifatnya adalah on-site ya untuk yang asesmennya, jadi tidak online. Karena ada praktikumnya gitu ya, sama seperti asesmen 1 kemarin. Nah, sambil menunggu silakan teman-teman dibaca atau pelajari kembali pertemuan 6 sampai 9 yang hari ini ya. Untuk soal teori ada 2 soal, untuk soal praktikum itu ada 3 atau 4 soal kalau tidak salah. Ini soalnya sudah saya upload nih, jadi teman-teman bisa langsung dibuka pada saat atau di-download pada saat nanti asesmen 2. Materi teori kisi-kisi data link pengenalan IP address sampai subnetting. Kemudian untuk yang praktikum dari pertemuan 6, 7 sampai 9 minggu kemarin terakhir ya, sebelum teman-teman mudik semuanya. Nah, ini soal asesmennya teman-teman di sini. Jadi silakan di-download, tinggal klik saja mulai pada 12.30 tanggal hari Rabu tanggal 3 Mei. Nah, silakan mulai dikerjakan. Nah, batas waktunya hingga kelas berakhir jam 14.30. Untuk yang teori ya, sama, praktikum juga sama. Tapi khusus untuk jawaban teori, itu di-upload langsung di LMS. Jadi kalau misalkan untuk yang praktikum gimana? Kalau praktikum itu dinilai langsung oleh Asprak. Jadi kalian tuh ditanya gitu. Nah, Asprak langsung memberikan penilaian. Jadi tidak dalam bentuk lembar jawaban. Ya. Nah, untuk lembar jawaban itu khusus untuk soal teori. Hanya ada 2 soal. Ya. Salah satunya itu adalah yang akan kita bahas pada hari ini. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, diharapkan teman-teman semuanya hadir. Nah, bagi yang tetap belum bisa hadir, itu nanti bisa disimak di recordnya. Video recordnya nanti saya akan simpan di bawah ini. Di bawah sini. Nanti setelah kelas, selang 1 jam, paling lambat 2 jam, itu teman-teman bisa kunjungi kembali. Nah, video recordnya ada. Jadi tinggal diputar ulang. Untuk yang materi pembahasan hari ini ya. Nah, kemudian jawaban praktikum, nah ini sudah dijelaskan ya pada saat asesmen praktikum. Diusahakan tidak melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Kalau misalkan melewati atau melebihi, maka jawaban tidak diterima, otomatis sistem akan close gitu ya.
Usahakan ya teman-teman ya, ini dibuat seperti ini supaya teman-teman terbiasa untuk manajemen waktu. Jadi mengatur waktunya supaya tidak terlambat itu harus seperti apa. Itu silakan dikondisikan. Nah ini jawaban dikirimkan dengan waktu yang ditentukan, berarti paling lambat teori itu sampai 14.30. Kalian fokus ke praktek dulu mangga, mau yang teori dulu mangga, itu silakan diatur. Nanti abstrak yang mengarahkan. Demikian teman-teman, mohon jadi perhatian dan dilarang keras untuk mempublikasikan dan mendistribusikan soal asesmen 2 ini. Ya, terima kasih. Pengertian. Ada pertanyaan terkait dengan asesmen? Silakan. Baik, saya rasa aman. Kalau aman, kita langsung ke pembahasan pada hari ini, yaitu terkait dengan pembahasan subnetting ya, teman-teman ya. Jadi untuk subnetting ini ada beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya sebenarnya sama dengan yang pembahasan kemarin ya. Ada konversi digit binernya ada, itu juga nanti kita akan lihat. Nah ini untuk yang subnetting ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk pembahasan hari ini kita tidak sampai jam 14.30 ya. Saya lupa bahwa kalau kelas 01 itu ada kelas yang pagi ya. Harusnya tidak di slot ke jam 12.30 tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi jam paginya kita tidak ditiadakan, kita adakan yang jam hari ini gitu. Nah ini untuk yang subnetting. Kemudian apa sih subnetting? Di sini gambaran awal teman-teman bisa lihat. Subnetting itu adalah subnetwork atau subjaringan IP address ya, atau pembagian sub networking atau subjaringan. Jadi nanti kalian akan jelas sama seperti yang sudah dijelaskan pada saat penggunaan ini ya, apa namanya, penggunaan apa ya, nanti kita lihat ya, khusus untuk subnet itu pakai apa sih harusnya gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, di sini ada 3 agenda nih teman-teman nih seperti biasa. Agenda yang pertama itu adalah kita akan mengenal terlebih dahulu definisinya. Jadi sebelum kita mengenal jauh, apa sih sebenarnya subnetting itu gitu ya. Kita tidak bisa mempelajari sesuatu yang awal mulanya kita nggak tahu pemahaman atau arti dari apa yang harus kita pelajari. Gitu ya. Sama seperti kita belajar jaringan komputer. Kalian terus, tapi kalian nggak mengetahui sebenarnya apa sih jaringan komputer itu. Kan itu kayaknya apa ya, apa ya, ya kurang kurang, kalau gelas itu terlalu apa ya, terlalu airnya itu terlalu kurang. Apa lagi ke gelas. Baik, nah untuk yang pendahuluan di sini ada membahas terkait dengan definisi subnetting. Kemudian ada sedikit contoh subnetting, nanti lebih luasnya ada di agenda 2 dan agenda 3. Jadi hari ini pertemuan hingga pukul paling cepat itu jam 13 ya, jam 13. Sekarang udah jam 13. Paling cepat jam 14 teman-teman, atau jam 2 siang. Ya, jadi hanya 1,5 jam ya, mudah-mudahan bisa bekerja. Karena nanti setelah ini ya saya nyambung lagi. Nyambung lagi di 14.30 ya, supaya teman-teman juga waktu istirahatnya cukup ya. Mungkin ada yang baru nyampe di kampung halaman gitu ya, yang baru pulang semalam. Baik, nah berikutnya agenda yang kedua adalah subnetting IP address kelas 4, dan di sini ada pembahasan mengenai IP kelas full, kita sudah bahas juga. Kemudian contoh subnetting IP address kelas C, ya diawali memang contohnya IP address kelas C. Nanti di soal itu saya akan berikan contoh IP address kelas A kalau nggak salah, ya di soal assessment. Nah itu silakan nanti kalian pelajari lagi setelah saya memberikan materi ini gitu ya, meskipun masih lama ya nggak ada masalah lah. Sekarang setelah selesai dulu ini belajar untuk memulai nanti setelah lebaran ya, atau fokus istirahat dulu silahkan. Jadi hari ini hari Selasa adalah perkuliahan terakhir untuk kelas online ya. Besok kita sudah mulai libur ya hingga tanggal 25 April tentunya. Kemudian di sini ada PLSM atau variable range subnet, mas agenda yang ketiga. Jadi contoh PLSM, pertanyaan subnetting, kemudian contoh
subnetting was A, B, dan C. Seperti itu teman. Baik, sekarang kita langsung saja ke agenda yang pertama. Subnetting atau pendahuluan atau definisi dari subnetting. Nah, ada suara. Apa sih sebenarnya subnetting itu, gitu ya? Kita di awal mungkin teman-teman sudah mendapatkan gambaran ya, atau bayangan bahwa subnetting itu adalah membagi jaringan. Ibaratnya bab, ada subbab. Jadi ada induk bab, ada anak bab. Nah, subnetting ini adalah anak jaringannya. Jadi ada induk jaringannya, induk jaringannya. Induk jaringannya di mana? Di server. Di bawah server itu ada pakai apa? Nah, tergantung kita mau pakainya apa. Jadi kita lihat dulu deh definisinya ya. Jadi subnetting adalah satu cara untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnetwork. Maksudnya bagaimana? Di sini kalian akan melihat perbedaannya. Ya, akan saya ulangi lagi deh supaya teman-teman bisa menggambarkan sebelum teman-teman. Mana ini nggak bisa nah, ini. Yang namanya subnetting ini misalkan bangunan atau jaringan biasa. Ada? Nggak bisa ini, pulpennya udah nggak bisa. Saya tulis langsung aja. Misalkan di sini saya buat PC, di sini adalah switch. Ini PC lagi. Ini PC A. Ini PC B. Ini switch ya. Ini kemudian ke server. Ini server. Nah, kemudian di sini ada lagi. Di sini router. Ini ke switch. Ini baru dia nyampe ke PC. Switch lagi ke PC lagi. Switch lagi ke PC lagi. Kemudian ada jaringan lagi, ini ada switch. Ini ada PC. Nah, ini ada switch, ini ada PC. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini server. Nah, ini server. Server. Ya. Nah, ini teman, ya, ini. Nah, ini namanya jaringan. Ya, ini adalah namanya jaringan. Ini jaringan juga. Ini bukan subnetwork. Ini bukan subnetwork. Ini juga bukan subnetwork. Meskipun ini misalkan nyambung lagi ke switch, ya. Ini ke switch. Nah, ini ke PC. Nah, ini tetap bukan subnetwork, ya. Atau subnetting, bukan. Nah, ini baru dikatakan sebagai subnetting. Ini ya, karena dia menggunakan router. Router tiap portnya itu dia memberikan network terpisah atau tersendiri. Induk jaringannya mana? Induk jaringannya adalah ini di server. Jadi semua klien dia terhubung ke server, ya. Nah, ini adalah namanya sub jaringan atau anak jaringan. Ini misalkan ditambah switch lagi sama bisa. Ini switch tetap ini juga merupakan sub jaringan. Ini PC lagi misalkan. Seperti itu. Paham ya bedanya ya? Jadi ini adalah jaringan biasa. Ini jaringan komputer biasa. Ini juga jaringan, tapi dia terbagi menjadi beberapa jaringan atau beberapa sub network. Ada berapa network, ada berapa subnetwork, atau berapa subnetting? Ada dua. Ini satu, ini dua. Yang membedakan apa? Dia menggunakan router, ya. Kalau ini dia menggunakan switch, beda, ya, dari alatnya beda. Jadi di sini pemahaman dari subnetting adalah cara membagi suatu jaringan. Bagaimana cara baginya? Seperti ini, ya. Baginya seperti ini, gitu.
Dari bagian host yang dialokasikan jadi bit tambahan pada bagian network ID. Dari mana ini? Nanti kita akan lihat contoh untuk bagian dari network ID-nya, gitu ya. Nah, cara ini nanti dia akan membagi jumlah network ID atau jumlah jaringannya tambahan dan mengurangi jumlah maksimum dari host yang ada dari setiap jaringan tersebut. Ya. Kemudian, nah, berikutnya proses memecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnet. Ya kan ini kan kelas IP address jadi beberapa subnet. Ini subnet 1 yang ini ya, dan yang ini adalah subnet 2 gitu ya. Kemudian dengan jumlah host yang lebih sedikit atau disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga untuk menentukan batas network dalam suatu subnet yang digunakan ya di dalam subnet. Oke, nah sekarang kita lihat perbedaan kalau misalkan kita menggunakan sebuah alamat IP address seperti ini. Di sini kita bisa melihat perbedaannya. Kalau misalkan subnetting, nah ini adalah merupakan bagian dari alamat subnetnya atau subnet ID ya di sini. Jadi misalkan di sini, kalau diketikin bisa nggak sih? Kita cek dulu ya. Oh, bentar. Nah, ini ya. Kalau misalkan di sini, nah ini saya tulis sini. Ini 141.1.2.22 ya. Ini yang mana? Ini yang ini. Nah, ini host A, host B. Kemudian kita bisa juga seperti ini. Nah, ini bisa juga misalkan 141.14.1.15. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini bagaimana? Nah, kalau misalkan untuk yang ini, nah yang ini sebentar. Ini adalah network B. Ini network A. Ini network A. Yang membedakan networknya apa? Di sini. Nah, ini adalah sesama network A. Kenapa ini network B? Karena dia subnetnya berbeda di sini, ya. Jadi ini masuk ke dalam network B, gitu. Berarti kalau misalkan mau network B lagi bagaimana? Kalau misalkan mau network B lagi, berarti di sini kita tuliskan 141.14.1.10 gitu. Seperti ini teman, ya. Ini masuknya ke dalam network B, ya. Nah, network B. Karena dia satu network di sini. Kenapa di sini? Karena dia masuknya ke dalam kelas C, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan tanpa subnetting, kalian bisa lihat. Ini network subnetnya ada di sini. Ya, kalau misalkan ini, dia tidak ada subnet network. Jadi yang kedua ini adalah host ID. Ya, host ID. Berarti kalau misalkan kita tuliskan untuk alamat berikutnya, ya ini kan networknya di sini dia. Networknya di sini. Berarti kita tuliskan untuk network B-nya misalkan ya. Network A, sesama network A kita tuliskan dulu 141.14.2.21 ya. Nah, ini berada dalam satu network dengan ini. Berarti di sini ini network C, ini juga sama network C. Nah, kalau misalkan mau network D bagaimana? Kalau mau network D terpisah, berarti kita bisa tuliskan lagi seperti ini. Ya, jadi yang membedakan itu adalah 141.14.13.2.21. Gitu. Nah, jadinya seperti ini, teman. Ya, jadinya seperti ini. Dia berbeda.
gitu ya. Dia berbeda 21. Jadi yang bikin membedakan apa? Di network ID-nya. Lantas ini subnetwork bukan. Kalau misalkan kita membangun yang D ini, yang D ini kita bisa saja ini jadi subnet. Tapi kalau misalkan kita lihat ini adalah network terpisah lagi, teman. Dia bukan di dalam suatu anak jaringan gitu. Berarti ini network D, tapi D-nya terpisah. Artinya gini, kalau misalkan ini ya, ini adalah PC alamat IP-nya adalah ini, ya. Nah, alamat IP-nya ini. PC ini terhubung ke switch. Ada lagi PC lagi, ini switch ya. Nah, terhubung ke sini, ini PC-nya. IP-nya adalah seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ini bagaimana? Ini terpisah lagi. Ini PC, IP-nya seperti ini, dia terhubung ke switch. Nah, jadi nggak ada hubungan router, ini switch ya. Kemudian ini PC lagi. Nah, IP-nya berapa? IP-nya bisa saja kita tuliskan di sini itu 141.13.2.20. Bisa nggak seperti ini? Bisa. Nah, kalau yang ini gambarannya bagaimana? Kalau yang ini gambarannya, jadi kalau yang di sini itu ini adalah isi yang terpisah, dia berbeda. Nah, kalau misalkan yang ini bagaimana? Kalau yang ini juga kita buat seperti ini. Ini ada router, ya. Yang satu ke PC yang ini. Nah, kita gambar PC-nya, IP-nya adalah ini. Nah, ini sebelum di sini kita hapus dulu. Ini masuknya kita pasang ke switch, teman. Ya, pasang ke switch dulu. Nah, ini switch. Nah, ini switch. Nah, ini ke PC. Ini kemudian ke PC yang satu lagi. Ini PC. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini, ini switch. Switch. Satu ke PC yang ini IP-nya, satu ke PC yang ini IP. Beda ya, teman-teman ya. Nah, ini dalam satu jaringan. Kalau ini, dia berbeda jaringan. Ini jaringan C, ini jaringan D. Ini berbeda jaringannya. Iya, ini yang jaringan A, ini jaringan B. Ya. Tapi dia dalam satu jaringan. Ini misalkan kemana? Ini misalkan ke server. Ya. Seperti itu. Paham ya bedanya ya, teman-teman ya? Baik. Jika sudah, kita akan lanjutkan kembali, teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Baik, jadi seperti itu ya perbedaannya ya, supaya jelas dulu nih sebenarnya apa sih subnetting itu gitu ya. Nah, kemudian penjelasan berikutnya seperti apa nih? Jadi penjelasan berikutnya setelah kita mengetahui perbedaan dari IP dengan subnet dan tanpa subnet ini, nah di sini kita bertanya apa sih sebenarnya yang membedakan kalau misalkan kita menggunakan subnetting. Ini alasannya teman-teman. Yang pertama itu adalah mengurangi traffic, ya. Jadi dengan membagi jaringan yang tadi, jaringan A dan B, maka dia akan terbagi jaringannya, terpisah gitu ya. Dan ini yang memungkinkan bahwa untuk pembagian bandwidth, teman-teman.
Jadi nanti di router itu kalian bisa membagi bandwidth. Bandwidth yang ruangan misalkan direktur, dia mau kasih bandwidth dia berapa nih, gitu ya. Misalkan bandwidth kantor itu adalah 1 giga. Untuk ruangan direktur mau berapa mega, berapa ratus mega. Atau ruangan yang staff atau ruangan yang IT khusus programming misalkan 500 mega. Ruangan staff misalkan 10 mega. Nah, itu bisa diatur. Jadi di sini untuk mengurangi traffic lalu lintas kepadatan data dalam satu jaringan. Jadi dia dibagi-bagi seperti itu. Nah, selain itu apa? Dengan pengurangan traffic di sini akan terjadi peningkatan optimasi performa dari setiap suatu jaringan. Itulah alasan kenapa kita menggunakan atau membentuk sebuah subnetting seperti itu. Nah, kemudian berikutnya apa ya? Sudah jelas lah di sini mempermudah manajemen. Seperti pada pertemuan pertama ya, teman-teman ya. Di situ juga kan dijelaskan kan ya, pada saat kalian membangun sebuah denah jaringan komputer, gitu ya, dibagi lagi nih, untuk yang jaringannya bentar ya teman-teman ya. Baik, kita mulai lagi teman-teman. Jadi di situ adalah mempermudah manajemen seperti kalian gambarannya pada saat membuat denah jaringan ya. Nah, kalian mengelola misalkan yang ruangan direktur mau berapa IP address-nya, manajer berapa IP address-nya, kemudian staff berapa IP address-nya. Nah, yang membagi itu apa? Yang membagi itu adalah router ya. Jadi secara keseluruhan kalian sudah mendapatkan gambarannya dari pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah memisahkan suatu jaringan yang berskala besar. Dia terpisah secara jauh atau secara geografis. Nah, untuk yang contoh seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah yang diterapkan untuk setiap provider, teman. Ya. Jadi si provider itu dia membagi ke setiap rumah, dia menggunakan satu port untuk satu untuk satu pelanggan, gitu ya. Karena IP-nya berbeda, kita nggak mungkin menggunakan IP yang sama. Nah, itulah yang membedakan kita kalau misalkan penggunaan dalam menggunakan subnetting. Jadi secara keseluruhan bisa dibagi juga nih. Misalkan pelanggan A dia mau berapa mega dia berlangganan, berapa ratus mega dia berlangganan, atau berapa pelanggan yang dia berlangganan. Nah, ini bisa ditentukan. Ini kita bisa memisahkan suatu skala jaringan yang berskala lebih besar. Misalkan dalam satu kompleks, satu wilayah, satu daerah, satu desa, satu kabupaten, satu kota, dan seterusnya. Ini alasannya adalah seperti ini, teman. Kenapa sih kita perlu subnetting? Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik untuk mempelajari lebih jauh terkait dengan jaringan, nah ini akan mempelajari hal-hal yang seperti ini, teman. Ya, jadi itu ya silakan. Ya, itu adalah pilihan nanti kalian akan lebih lebih kecenderungannya kemana ke depannya. Nah, kemudian berikutnya di sini kalian bisa lihat. Nah, kita akan lihat nih, kalau misalkan subnetting untuk yang AT plus versi 4, jadi subnet masknya adalah terdapat 32 bit, gitu ya. Terdapat 32 bit.
Bentar. Bentar ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk yang alasannya ya. Baik, kemudian berikutnya adalah kita masuk ke dalam agenda kita yang kedua. Jadi agenda yang kedua ini adalah kita masuk ke dalam pembahasan untuk yang IT Subnet versi 4. Seperti apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk subnetting versi 4, seperti kita ketahui, versi 4 itu dia terdiri dari 32 bit atau digit biner ya, sebanyak 32 digit yang digunakan, dan yang membedakan itu adalah antara network ID dan host ID. Ya sudah jelas ya, network ID itu apa, host ID itu apa. Jadi ke sini teman-teman nggak kaget lagi. Jadi ya pastikan di setiap pertemuan apapun mata kuliahnya itu harus benar-benar memperhatikan karena berkesinambungan terus sampai selesai gitu ya. Nah, apa sih network ID? Network ID merupakan bagian dari IP address yang menunjukkan dia dalam satu network atau di mana dia jaringan komputer itu berada, gitu ya. Nah, kalau host ID itu adalah menunjukkan terkait dengan workstation-nya atau komputer kerja atau PC atau laptop atau smartphone dan lain sebagainya ya. Bisa server, router atau semua host dengan TCP/IP lainnya dalam satu jaringan tersebut, dan dia biasanya menunjukkan ke setiap perangkat. Kalau net ID ke semua perangkat yang terhubung dalam satu jaringan ya. Dan di sini juga menentukan tata letak satu host yang berbeda dari jaringan lokal ataupun jaringan luar ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat IP class pool yang seperti teman-teman ketahui bahwa yang digunakan untuk apa namanya IP address dalam kehidupan kita itu mulai dari kelas A sampai kelas C ya. Perlu diingat untuk yang network ID itu adalah untuk mengindikasikan atau memberikan salah satu ciri bahwa dia termasuk ke dalam kelas apa. Kalau misalkan net ID-nya 1 ya, saya ulangi lagi nih, kemudian teman-teman nggak bosan supaya ingat terus gitu ya. Nah, network ID 1 otomatis subnet masknya adalah 1255, di sini 000, cost-nya 3. Nah, kalau yang network ID-nya 2, berarti subnet masknya 2, 255-nya, kemudian dia masuk ke dalam kategori kelas B, dan host-nya juga 2, ya, 2 apa? 2 oktet, ya. Jadi, ini adalah 1 oktet, ini 2 oktet, ini oktet ketiga, dan ini oktet keempat, ya. Kelas C bagaimana? Kalau kelas C otomatis dia terdiri dari network ID-nya ada 3 oktet. Ya, otomatis subnet masknya adalah 255, 255, 255. Host ID-nya 0. Kenapa 0? Ya 0, ya kan mulai dari 0, itu pemberian alamat IP kan gitu ya. Nah, seperti itu teman, terkait dengan IP kelas pool. Mudah-mudahan ini lebih matang lagi ingatannya ya. Nah, kemudian contoh nih. Contoh teman-teman, ini mulai agak ini ya, mulai terangkat. Nah, konsentrasi teman-teman. Ini kita sudah pelajari ini ya, kita sudah pelajari ini ke dalam maksimal, kita sudah pelajari itu. Nah, kemudian kita lihat nih, dalam suatu subnet C, nah, ini adalah yang dimaksud kelas C, memiliki sebuah host ID terbesar yaitu 26 host ID. Ya. Jika dikonversikan ke dalam bentuk biner, akan dihasilkan adalah 11011010. Sehingga di sini memerlukan 5 bit. Artinya host ID kita membutuhkan tempat 5 bit, sehingga diperlukan adalah seperti ini. Ya. Untuk kelas C itu kan di sini. Nah, saya tuliskan lagi ya. Ini nilainya adalah 255. Oke, yang ini nilainya 255. Ini 255. Ini ya. Jadi cakupannya seperti ini 255, 255, 255. Ini kelas C. Nah, kemudian host ID terbesar itu adalah 26. Ya. 26.
Kemudian jika dikonversikan dalam bentuk biner akan dihasilkan seperti ini nih, untuk yang 26 tadi. Gitu ya. Nah, sehingga 5 bit, nah ini 5 bit itu yang di sini. Nah, 5 bit itu adalah yang di sini. Nah, ini. Ya, ini 5 bit untuk host nih. Nah, kemudian untuk yang sisanya ini adalah ini nilai untuk nilai dari apa namanya bitnya, ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita buat subnet mask yang dari sini, ini berapa ini teman? Ini 1, 2, 8. Tambah berapa? 6, 4. Tambah berapa? Ini 3, 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya bisa dilihat di sini, ya. Jadi ini bit ini kan kalau misalkan secara keseluruhan kelas C itu ada berapa digit? Ada 24. Ya, 24, 25, 26. Ini artinya 27. Oh, host ID-nya 26 ini ya. Jadi di sini dia terdapat berapa digit? 24, 25, 26, 27. Ya, ada 27. Nah, di sini kita tuliskan untuk nilai subnet masknya adalah yang sebelah kanan nih. Yang sebelah kanan itu adalah sama dengan berapa? 224. Dari mana 224? Nah, 224 itu dari yang ini 128 ini tambah 64 ini tambah 32 ya. Ini adalah 224. Sehingga subnet masknya kita tuliskan itu adalah seperti ini, teman-teman. Ya, sama ya seperti yang di atas 3 gitu ya. Nah, kemudian ini baru contoh awal. Baru contoh awal. Kemudian berikutnya bagaimana? Nah, ini gambaran awal. Jadi, subnet masknya itu dia selalu mencirikan dari kelebihan bit dari digit kelasnya. Nah, ini kelas C. Nah, ini kelas C nih. Kelebihan digitnya berapa? Oh, 3. Berarti subnet masknya tinggal ditentukan. Ini di digit berapa? 128, ini 64, ini 32. Ini adalah subnet masknya jadi 224. Kenapa? Karena hostnya dia digunakan sebanyak 5 bit. Kalau host itu nilainya 0. Ya. Kemudian berikutnya, kita hapus dulu. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Perlu digarisbawahi. Ya. Perhitungan tentang subnetting akan terpusat pada 4 hal. Ya. Yang pertama adalah jumlah subnet. Ini. Kemudian jumlah host. Yang ini. Ya. Kemudian di sini ada blok subnet atau kelipatan. Ya, ini. Kelipatan apa maksudnya nanti kita jelasin. Kemudian alamat hostnya atau alamat IP host. Dan kemudian ada satu lagi misalkan subnet masknya berapa. Ya. Kemudian broadcast-nya berapa. Ya, itu nanti kita lihat dari alamat host ini kita bisa lihat subnet masknya berapa. Ya. Sekarang kita kembali dulu ke sini. Yang pertama kita akan menentukan jumlah subnet. Nih, jumlah subnet yang tadi, ya. Nah, jumlah subnet yang di sini dimaksud bagaimana? Ini formulanya untuk jumlah subnet itu adalah 2 pangkat X, ya. Di mana X ini adalah yang bernilai 1. Ini pakai mouse teman-teman nulisnya. Bernilai 1. Itu nilai X-nya. Nah, ini juga sama dituliskan. Di mana X adalah banyaknya digit 1. Jadi ada berapa digit? Misalkan kalau ada 2 digit, kalau yang di atas tadi kan, di atas tadi ada berapa? Nah, di atas tadi ada berapa? Ini ada 3. Berarti 2 pangkat 3 kalau ada 3. Gitu ya. Nanti ada contohnya, teman. Nah, tadi ya contoh yang di atas ini. Di 1 oktet sumber subnet masknya, 2 oktet terakhir. Nah, ini perhatikan. Pada oktet terakhir subnet mask, 2 oktet terakhir untuk kelas B. 2 oktet terakhir berarti yang hostnya ya.
Nah, 3 oket terakhir untuk kelas A. Jadi subnet masknya itu adalah untuk 2 pangkat 2, kalau X-nya 2, ya 2 digit nilai satunya berarti dia 4 subnet. Artinya contoh yang ini, ya, contoh yang ini itu nilai apa namanya subnetnya ini 1, 1, 1, 1, 1, berapa itu? 5, 6, 7, 8, titik. Ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ini 2 titik. Kemudian 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 titik. Ada berapa? 2. Berarti di sini 1, 1, sisanya berapa? 0, 0. Kemudian sini tulis lagi 0, 0, 0. Berarti subnet masknya berapa? Nah, kita tuliskan subnet masknya di sini adalah 2, 5, 5. Kemudian ini 2, 5, 5. Dan ini berapa? 2, 5, 5. Kemudian sini berapa? 128 tambah 64, 192 ya. 192. Nah, seperti itu untuk kasus contoh yang ini. Ya, kasus contoh yang ini kita nilai subnet mask itu adalah seperti itu, ya. Nah, kemudian kita lihat jumlah host per subnet. Nah, ini kita hapus lagi ya. Kita hapus lagi. Nah, ini udah ya contohnya ya. Nah, sekarang yang bawahnya 2 pangkat Y. 2 pangkat Y. Ini kita mencari jumlah host. Kalau tadi jumlah subnet, sekarang adalah jumlah host. Kalau jumlah host, ini kan 2 pangkat Y. Kalau Y, kalau tadi bernilai 1, ya. Nah, satunya kan tadi ada 2, ya, jadi 2 pangkat 2 gitu ya. Kemudian kalau yang ini itu adalah sama dengan yang bernilai 0. Seperti itu. Ya. Jadi yang bernilai dikurangi 2. Nah, ini kan dia bernilai nolnya ada 5 ya. Berarti nilai bitnya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi untuk yang contoh ini ya, nilai bitnya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, titik, 1, 1, 1, 1, ini 1, 1, 1, 1 titik lagi, titik jauh. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ya. Ini udah berapa? Nah, tinggal di sini ada berapa? Satunya berarti 3 ya. 1, 1, 1. Sisanya adalah 0, 0, 0, 0. Satu lagi ya, 0. Nah, seperti itu. Jadi penulisan dari sini, nah itu adalah yang angka digit Y-nya itu ada 5 digit yang ini. Bentar. Nah, ini adalah nilai Y. Ya, ada berapa digit? Ada 5 digit. Kalau yang ini adalah nilai X. Nah, ini kebetulan X-nya dia 3 ya. Jadi nggak di sini. Jadi kalau misalkan nilai X-nya, kalau yang itu, kita buat aja lagi di sini, teman-teman. Nah, kita jangan ngambil yang ini. Ya. Nah, nilai X yang ini, nah, berarti nilainya itu adalah, saya tulis mana? Sini aja ya. Ini berarti kalau mencari jumlah subnet,
jumlah apa? Subnet. Ini sama dengan, kan ada berapa? Ada 3 ya. Berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti jumlah hostnya, jumlah subnetnya ada 8. Kalau yang ini, berarti nilainya jumlah hostnya itu ada 30. Ya, 2 pangkat 5 dikurangi 2. Ya, seperti itu ya. 2 pangkat 5 kan 32 ya, kurangi 2 itu adalah 30 host. Oke, paham ya? Baik. Kita lanjutkan lagi. Ini baru masih contoh awal, teman-teman. Nanti ada contoh-contoh lagi. Supaya lebih jelas lagi gitu ya. Nah, saya hapus dulu. Kita sudah. Nah, sekarang berikutnya yang ini nih. Berikutnya yang ini, blok subnet. Nah, kalau misalkan blok subnet, di sini adalah nilai total bitnya, digit bit 1, kalau di total, yang dari 8 oktet, 1 oktet itu, totalnya adalah 256. Kemudian dikurangi 224. 224 ini dari mana? Nah, kita cek lagi ya, saya tuliskan lagi nih, supaya matang teman-teman. Jadi 224 ini dari mana? 224 ini itu adalah dari nilai, kita tuliskan sini ya, mana-mana. Nah, dari nilai subnet mask yang tadi. Nah, ini dari nilai subnet mask yang tadi. Misalkan di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 titik. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 titik. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 titik. Kemudian apa ini? Ini 1, 1, 1, 1 ya? 24. Ini 0, 0, 0, 0. Kita cek dulu. Nah, ini 0 ya. Ini 0. Jadi nilai bitnya seperti ini. Ya. Nah, ini berapa? Ini 255. Ini berapa? 255. Ini berapa? 255. Ini berapa? 224. Seperti itu. Jadi yang nilai ini itu adalah diambil dari mana? Diambil dari sini. Gitu ya. Jadi nilai oktet terakhir subnet mask ini, nilai oktet terakhir subnet mask itu ada 3 digit nilai 1. Itu jadi sama dengan 32. Maka ini adalah setiap kelipatan atau blok subnetnya 32. Misalkan net yang pertama kan ini kebetulan ini contohnya ada 4 subnet. Net yang pertama itu adalah kosong sampai 30 atau 1 sampai 30. Yang ini nih. Nah, net yang kedua mulai dari 32, ini networknya nih, ini network. Ya, ini alamat networknya. Ya, alamat network. Jadi kelipatan networknya itu 0 sampai 32, 32 kelipatan 32 jadinya ya. Berikutnya adalah berarti 32 plus 32 64, 64 plus 32 96. Jadi subnet selengkapnya seperti ini. Kenapa ada 4 subnet? Karena kita ketahui contoh di atas ini adalah 4 subnet. Gitu ya. Nah, jadi 4 subnet. Jadi bagaimana penulisannya? Tapi sebelum ke penulisan, kita lihat untuk hostnya dulu. Ya. Jadi alamat host dan alamat broadcast valid dapat dilihat pada tabel. Jadi alamat host dan broadcast dilihat di sini. Nah, subnet yang pertama itu adalah 192.168.1.0. Nah, ini subnet yang pertama. 0. Ya, ini 0. Gitu. Dari subnet yang pertama atau network yang pertama, host pertamanya itu dimulai dari 1. Ya.
192, 168.1.1. Kemudian host yang terakhirnya berapa? Kan ini kan kelipatan 32 ya, kelipatan 32. Nah, ini 1, kemudian 1 sampai 30, 30, kemudian 31 jadinya ya. 31, kemudian ini tambah 1 lagi, itu jadi 32. Jadi dari sini hostnya itu adalah mulai dari 1 sampai 30. 31-nya alamat broadcast. Nah, 32-nya masuk ke dalam network yang berikutnya. Nah, ini. Atau ke jaringan yang berikutnya. Seperti itu. Ya. Kemudian host pertama atau alamat IP yang pertama adalah 32. Yang terakhirnya ya sama 30 aja. Ya, kelipatan 30, 32 tadi. Ya. Kemudian 63-nya itu adalah broadcast. Kemudian 64-nya adalah network yang berikutnya. Ini kebetulan dia 4 network. Ya. Yang ini. Dan seterusnya sama. Ya, seperti yang pertama ini. Nah, ini mungkin agak sedikit terbayang, nanti ada contoh lagi. Nah, untuk yang network yang terakhir itu adalah 96 sampai dari 97 sampai 126. 127-nya adalah broadcast. Nah, dari sini udah kita tidak bisa menggunakan IP 128 karena di dalam network yang 3 digit bit ini itu hasilnya adalah 4 subnet, ya, seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau masih membayang-bayang dulu ya? Baik. Baik. Nah, berikutnya kalau misalkan tidak ada, kita lanjutkan lagi nih. Mudah-mudahan nanti ada bayangan lagi. Nanti saya coba. Ya. Nah, ini nanti ada bayangan lagi nanti. Bentar saya hapusin dulu ya, supaya nggak ketutup. Ya. Nanti reportnya bisa dilihat di yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Di LMS ya. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya adalah routing table untuk IP versi 4. Nah, perhatikan. Kalian fokus di sini dulu. Kalian fokus di sini. Nilai CIDR. Nilai CIDR itu selalu diawali slash. Ya. Nah, untuk IP versi 4, ya, itu untuk yang /24. Nah, /24. Itu berarti dilihat di sini dulu aja ya, teman ya. Nanti memang di bawah tabelnya itu dalam tab 3. Artinya berarti di sini itu sama dengan ada nilai bit 1 sebanyak 24 digit ya, digit. Nah, berarti kita tuliskan aja di sini. Ada 24 katanya. Kita tuliskan. Ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 16. Kemudian 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 24. Oh, berarti sudah ada 24. Berarti di sini sisanya adalah 0, 0, 0, 0, kemudian 0, 0, 0, 0. Nah, itu untuk /24. Kalau misalkan /25 yang ini, ya, /25 berarti penulisannya seperti ini. Nah, /25 berarti ada 25 digit satunya, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
16, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 24. Berarti ada tinggal satu lagi, 2, 5. Sisanya berapa? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Selesai. Begitu seterusnya, slash 27. Ini berarti ini 24, ini 27. Ya, 24, 25, 26, 27. Dan seterusnya. 27, 28. 28, di sini 29. Nah, kemudian otomatis untuk subnet mask-nya bagaimana? Subnet mask-nya berarti di sini berapa? 255. Nah, ini 255. Nah, ini 255. Kemudian ini berapa? Ini 0. Kan nilainya semuanya 0. Nah, kemudian kalau yang di bawahnya bagaimana ini? Penulisannya? Sama, ini 255. Ini 255. Kemudian ini 255. Kemudian ini enggak 0. Ini kan ada 1. Satunya ada di posisi berapa? Posisi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu adalah 128. Paham ya? Nah, begitu seterusnya. Kalau misalkan 26, berarti 2 digit ini 1 sudah 2 tambah 64 itu ada 128 tambah 64 adalah 192. Seperti ini penulisan. Kalau misalkan ada 3, 192, 128, 64 ditambah 32, hasilnya adalah 224. Berarti penulisan subnetnya seperti ini. Gitu ya. 23, 28, 29, dan 30. Nah, sekarang kita mencari nilai host. Ya. Untuk host yang 24, nah kita ke bawah aja deh. Hostnya bagaimana? Jangan lihat ke sini ya teman ya. Perhatikan di sini aja, supaya paham. Hostnya bagaimana hostnya? Untuk menentukan host. Nah, hostnya kan nggak tahu ya. Nah, untuk host, rumusnya itu adalah 2 pangkat X. Nah, sementara di sini 2 ya, 2. X-nya berapa? X-nya itu apa tadi? X itu adalah yang bernilai 1 ya. Nah, yang bernilai 1 yang paling kanan setelah 224. Ini yang bernilai 1 dari slash 24 0. Berarti di sini adalah 0. Berarti di sini subnet mask-nya adalah host-nya adalah 1. Bentar. Oh, host Y ya, kalau host Y. Kalau host Y bukan S. Bentar, dihapus dulu. Kalau host itu Y ya. Oke. Host itu Y. Jadi di sini 2 pangkat Y untuk formulanya. Kalau Y itu adalah yang bernilai 0. Nilai 0. Kan 2Y min 2 kan gitu ya. Nah, di sini dituliskan lagi 2 pangkat Y. Y-nya berapa? Y-nya itu adalah ada 8 ya. 2 pangkat 8 kurangi berapa? Kurangi 2. 2 pangkat 8 128. Berarti di sini adalah berapa? Nilainya 128 kurangi 2 berarti 12. Oh, 256 ya. 2 pangkat 8 256 kurangi 2. Jadi 256. Oh iya benar-benar 2 pangkat 8 256 ya, bukan 2 pangkat 7. 256 dikurangi 2. Jadi nilainya adalah berapa? 254. Nah, artinya yang bisa digunakan dalam satu jaringan ini itu mulai dari 1 sampai 254. 255 nggak bisa dipakai. Angka 0 pun tidak bisa digunakan. Jadi penggunaan alamat IP-nya seperti ini. Misalkan 192
168.1.1 sampai berapa? 192, 168.1.254. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang jumlah host. Yang lainnya juga sama. Kalau misalkan ada di sini ada 7, berarti di sini 2 pangkat 7. Ya, hasilnya adalah 126 untuk setiap host atau setiap jaringan. Ada berapa subnet kalau yang ini? Nah, kalau yang tadi networknya yang ini ya. Kalau yang ini nilai networknya. Nah, untuk networknya atau network address ya, itu sama dengan rumusnya adalah 2 pangkat X kalau yang ini ya. Nah, X-nya itu apa? X-nya itu adalah yang bernilai 1 ya. Kalau ini kan nilai satunya 0, berarti di sini yang pertama adalah 2 pangkat 0 ya. Nah, kita satuin aja di sini. 2 pangkat 0 berarti 1 ya, berarti di sini hanya ada satu jaringan. Satu jaringan itu bagaimana? Ya, satu jaringan ya berarti ya udah cukup ini aja. Nah, gitu. Jadi 192.168.1.1 sampai 192.168.254. Kalau yang 2 bagaimana? Yang 2 berarti ada 2 jaringan. Dengan kelipatan itu adalah kelipatan, kalau nyari kelipatan bagaimana? 256 dikurangi 128, yaitu nanti larinya ke blok subnet. Nah, ini yang networknya ada 2 network atau 2 jaringan. Ya. Ini adalah untuk yang nilai X. Ini ada 1, X-nya berarti di sini 2 pangkat 1. Ada 2, berarti di sini 2 pangkat 2. Kalau yang ini ada 6, ini nilainya ada 6. Ya, angka digit 0-nya. Seperti itu. Begitu seterusnya. Ya, teman-teman ya. Baik. Atau misalkan kita contohkan, kalau ini kan kelas B ya, nanti ada contoh yang setiap slash-nya ya, nanti ada nilai untuk yang CIDR. Baik, seperti itu teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, saya hapus dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Baik, kita lanjutkan lagi teman. Kita ada waktu 10 menit lagi ya. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya adalah CIDR ya. Bentar. Baik, nah untuk yang CIDR di sini adalah merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP tadi. Yang mana CIDR yang tadi teman? Yang tadi //24. Oh, berarti paham ya, satunya ada 24. /20. Oh, berarti ada satunya sampai 20. Nah, sekarang yang harus kita pahami di antara CIDR ini adalah untuk setiap kelasnya. Kalau kelas A, CIDR minimal berapa? Kelas B, CIDR minimal berapa? Kelas C, CIDR minimal berapa? Ya, jadi kita lihat dulu di sini nih.
Jadi metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengalokasikan alamat IP kepada pengguna untuk efisiensi dalam proses routing paket-paket IP di dalam jaringan komputer. Ya. Nah, CIDR atau Class-Based Interdomain Routing merupakan sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan kualifikasi dalam kelas A, B, dan C, dan juga kelas D ya. Serta kelas E disebut juga sebagai super netting, jadi nggak dipakai sebenarnya untuk yang D dan E ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah penulisan notasi subnet. Yang tadi kan kita kalau misalkan udah ada slash-nya kan kita bisa tahu 2x-nya berapa, y-nya berapa ya. Untuk alamat hostnya, untuk alamat networknya kita bisa ketahui gitu ya. Nah, lebih ringkas penulisan notasi subnet mas yang sesungguhnya. Jadi kalau yang kita ketahui kan subnet mas 255, 255, 255, 0. Ya, kalau ini jadi enggak 0 lagi, tapi ada nilainya. Ya, kemudian di sini ada penggunaan CIDR kelas full untuk kelas A itu dimulai dari /8. Ya, sampai dengan /15. Kalau 8 berarti satunya ada 8. Kita bisa lihat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, ini berarti 0, ini 0, ini 0, ya benar. Ya. Kalau misalkan 15, kalau 15 berarti ini ya. Ini 1, 1, 1, 1, 4, 4, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 8, 4, 12, 13, 14, 15. Satunya ada berapa sih? Nggak kelihatan. Nah, saya tulis ulang. Ya. Ini kan 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada berapa nih? 10, 12. Ini 5 ya. Oh, ini 13, 14, 15. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh iya. Berarti sisanya 0,0. Nah, ini untuk yang maksimum kelas A. Kelas B juga sama. Kalau kelas B adalah /16, ya paham ya. Satunya sampai 16 sampai /23. Kelas C itu dari 24 sampai 30. Nah, ini subnet pas untuk yang CIDR. Nah, 31 perhatian dan 32 itu tidak digunakan karena tidak ada di dalam suatu jaringan yang nyata. Artinya dia paling ujung lah gitu, nggak kepake gitu ya. Nah, perlu diingat untuk subnet mask maksimal adalah 30. Ya, kita nggak bisa pakai nilai 30-nya. Jadi ini 30 lebih kecil ya, bukan 30 sama dengan ya. Nah, ini kenapa paling tidak harus menyimpan 2 bit yang sebagai bit dari host untuk memberikan alamat hostnya. Nggak bisa kita gunakan ya. Makanya /30 nggak bisa. Kemudian ya maksimum /30 yang tadi ya. Jadi ada 2 digit hostnya yang bisa kita gunakan. Dan tidak semua alamat bisa kita gunakan sebagai alamat host. Setidaknya terdapat 2 buah alamat yang tidak bisa kita gunakan. Itu alamat yang pertama yang akan menjadi alamat jaringan. Ya, yang tadi misalkan 192.168.1.0. Nah, itu adalah alamat pertama. Ya. Jadi alamat pertama itu bukan titik 192.168.1.1, tapi alamat pertama itu adalah 192.168.1.0 ya. Dan alamat terakhir ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena itu akan menjadi alamat broadcast. Tadi udah dijelasin ya. Nah, seperti yang contoh di sini. Ini alamat pertama yang ini teman-teman. Nah, alamat pertama ini sebagai network. Nah, ini alamat hostnya. Jadi alamat host pertama sampai 30. Alamat yang terakhir itu adalah 31. 31 ini adalah sebagai broadcast dan ini tidak boleh digunakan sebagai alamat host ya. Seperti itu. Oke. Kita kembali lagi. Nah, ini ya.
Jadi broadcast dari jaringan tersebut. Nah, ini adalah contoh lengkap untuk yang CIDR. Dimulai dari /9. Ya, kalau /8 itu udah masuk kelas A, jadi nggak masuk. Jadi untuk yang subnetting itu dimulai dari /9. Ya. Nah, jadi dipertegas untuk perhitungan subnetting, dimulai subnetting ya. Subnetting dimulai dari /9 atau CIDR /9 sampai CIDR /30. Gitu ya. Nah, ini. Baik, berikutnya. Oke, berikutnya. Oh, ini dapur dulu ya. Ini untuk yang CIDR. Nah, ini contohnya adalah daftar yang dikelola sebagai berikut ya. Daftar subnetnya. Nah, ini dihapus dulu. Nah, ini jadi daftar subnet yang dikelola misalkan yang tadi ya, yang tadi untuk yang 192.168.0.0 ini adalah alamat subnet atau alamat network yang tadi 0.0, kemudian nilai broadcastnya yang 31 ya, yang tadi network ya, yang tadi yang di atas ya sampai 96 ya, 96 ada kelipatan 32 lagi 128 sampai 224 ya. Jadi semuanya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 network ya, ada 8 network ya. Nah, ini harusnya satu ya teman-teman. Ini adalah contoh yang dari sini teman. Nah, contoh yang dari sini ya. Jadi ini itu bukan 4 subnet. Kalau misalkan 4 subnet ya hasilnya seperti ini ya. Wah, hasilnya seperti ini. Jadi sampai 32. Tapi kalau misalkan kita lihat yang berikutnya di sini kita masuknya ke dalam pengelolaan untuk yang subnet secara keseluruhan ya. Jadi broadcastnya 31 berarti 1 sampai 30 ya alamat hostnya. Kemudian yang ini alamat hostnya 33 sampai 62 ya, 63-nya broadcast, 4-nya adalah network yang berikutnya. Ini ada IP range-nya ya, atau hostnya itu rentang ya. 1 sampai 30, 33 sampai 64 dan seterusnya. Jadi ini adalah alamat subnet yang dikelolakan. Untuk apa ini? Untuk kelas C ya, untuk kelas C. Baik, berikutnya. Nah, ini sudah sudah jam 2. Saya minta waktu 5 menit lagi ya, teman-teman ya. Minta waktu 5 menit lagi. Nah, ini kita masuk ke dalam pembahasan yang ini variabel length subnet mask-nya. Kita agenda yang terakhir yaitu agenda yang ketiga. Nah, kita masuk ke pembahasan VLSM, teman-teman. Jadi, untuk yang VLSM ini atau variabel length subnet mask merupakan sebuah cara pengelolaan pengamatan IP yang terstruktur ya. Seperti apa? Nanti ada contohnya. Mungkin salah satu contoh aja ya. Nanti berikutnya silakan pada pelajari. Kalau misalkan kurang mengerti, bisa diputar lagi video recordnya. Ini perhitungan IP address menggunakan metode VLSM ya.
teman-teman. Metode yang berbeda dengan memberikan suatu network address yang lebih dari satu subnet mask, ya. Berbeda dengan menggunakan CIDR di mana satu network ID hanya memiliki satu subnet mask saja. Kalau misalkan apa namanya PLSM ini dia jadi ada dua ya, metode CIDR dan metode PLSM. Jadi satu network lebih dari satu subnet mask. Jadi ada beberapa subnet mask ya. Nah, PLSM memiliki manfaat untuk mengurangi jumlah alamat yang terbuang. Bedanya di sini, ya. Jadi ada PLSM, ada CIDR. Bagaimana? Nah, ini untuk lebih jelasnya kita akan lihat. Jadi untuk supaya tidak terbuangnya bagaimana? Ini adalah salah satu contohnya. Misalkan ada kasus seperti ini di lapangan. Kita lihat dulu dari jaringan seperti ini, host yang terbanyak yang mana? Ini 10, 26, 10. Ini 2 host untuk WAN 2. Nah, ini maksudnya ke ini, ke router ini, pelanggan ya, yang beberapa host gitu ya. Makanya kalau misalkan Anda langganan kalian yang berlangganan 30 mega, misalkan atau 50 mega, kok lelet? Ya iya, orang dibagi, gimana yang pakai duluan gitu ya. Itu harusnya nggak seperti itu, teman. Jadi satu port ini adalah untuk satu pelanggan, kalau provider ya, satu pelanggan. Kenapa? Karena router ini dia membagi untuk satu port, satu bandwidth. Gitu. Kalau bandwidth kalian lama, lelet, atau lambat, berarti dia satu port dibagi menjadi beberapa pelanggan. Taruhlah gini, misalkan dari 10 ini kalian pelanggan ada yang 50, ada yang 10, ada yang 100, ada yang 20 misalkan ya. Kemudian dari router ini dia langsung ngasih 500 untuk ke 5 pelanggan ini yang beda-beda. Untungnya sih yang kecil gitu ya. Jadi pakainya gede gitu. Itu salah satu contoh. Kembali lagi ke sini. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa alamat IP-nya adalah kelas C dengan /24. Perhatikan. Jadi kita cari host yang paling banyak. Ternyata host paling banyak adalah LAN 4. Nah, LAN 4 terdapat 58 host dengan LAN 1, 2, 6. Ini LAN 2 dan 3, 10 host. WAN 2, 1, 2, 3, 2 host. Yang diberikan adalah IP-nya 192.168.0/24 dan kita membaginya dengan PLSM. Gimana caranya? Kita cek sini. Ini adalah tabel PLSM, teman. Ya. Caranya bagaimana? Caranya kalau misalkan metode PLSM itu seperti ini. Kalau misalkan kita kan itu 58 host ya, 58 host. 58 host. Kita pakai yang /24. Ya. Kepakainya berapa host? Wah, ini kebanyakan. Sementara kita butuhnya adalah 58. Ya. Jadi kalau misalkan 24, sederhananya begini, teman. 24 itu adalah 2 pangkat Y dikurangi 2. Ya, sama dengan 2, Y-nya ada berapa? Y-nya ada 8. 8 kurangi 2. Ya, sama dengan di sini 256 kurangi 2. Berarti banyaknya hostnya berapa jumlah hostnya? 254. Nah, kelebihan yang dibutuhkan adalah dia berarti nggak dibutuhkan. Kenapa? Karena yang tidak terpakainya banyak. Jadi ini kita nggak pakai. Kalau yang 25 bagaimana? 25 berarti di sini 2 pangkat Y kurangi 2. Nah, ini sama dengan Y-nya berapa? Y-nya di sini ada 7. 2 pangkat 7 min 2. 2 pangkat 7 berapa? 1, 2, 8. Kurangi 2 berarti 1, 2, 6. Oke. 1, 2, 6. Ya, ini juga kebanyakan. Yang kita butuh berapa? Yang kita butuh adalah 5, 8. Nah, sekarang coba yang /26. Nah, sekarang /26. Nah, /26 itu adalah 2 pangkat Y. Y-nya berapa? Y-nya itu adalah berapa ini? 6. Nah, berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa?
2 pangkat 6 itu adalah 6, 4. Ya. Nah, kurangi 2 ya, bukan sama dengan ini. Berarti 64 kurangi 2. Berarti di sini adalah 62. 62. Oh, kelebihan juga. Enggak apa-apa. Sedikit kelebihan. Kalau kita pakai yang 27, itu kan dia lebih kecil. Nggak cukup. Karena kita cost-nya adalah 58 cost. Jadi, dari sini kita pakainya adalah yang /26. Nah, di sini kita bisa tahu network-nya itu ada 4 network, gitu ya. Nah, kalau sudah tahu ada 4 network, berarti kita tuliskan nanti di yang slide berikutnya. Jadi kita pakai yang /26 dengan subnet mask-nya itu seperti ini. Ya, ini dari subnet mask ini. Ya, baik. Berikutnya. Nah, ini ya. Kita hapus. Jadi ini untuk yang range-nya atau rentang jaringannya. Jadi ada berapa tadi? 4 network. Ya. 4 network. Nah, ini kan. Ini ya. Jadi /26 ada 4 network. Nah, ini dari mana nih? Pelipatan 4 dari mana nih? Ya, pelipatan 4 dari mana? Nah, dari sini. Yang ini ya, yang network ini ya. Jadi yang network ini bisa kita ketahui dari 256 dikurangi ini berapa? Ini berapa? 128 tambah 64, 192. Kurangi 192. Ya. Ini sebenarnya berapa? 256 kurangi 192, 192 ya. 192. Sebentar. Ini blok subnet ya. 224 bukan 192. Bentar. Oh iya, 4 network kan ini sudah ya. Nah, ini 192. Blok subnet 192, 192. Oh iya, hostnya yang ini ya. Jadi kelipatan 2 ya, kelipatan 62. Sebentar. 4. Benar ya? Benar ya? Nah, untuk networknya benar ya. Oke, ini kenapa dia jadi lebih banyak? Oh, karena ini PLSM ya teman-teman ya. Jadi di sini networknya apa namanya? Nah, jadi 4 network ya, semuanya jadi 4 network, jadi kelipatan 4. Nah, ini untuk yang 192-nya gitu ya. Jadi dari mana ini 64 ini dilihat atau diambil dari ini teman-teman. Nah, dari cost-nya ya, cost-nya 62. Jadi 62 itu adalah di sini nolnya itu adalah network, 1 sampai 62-nya adalah host, yang ini ya, 1 sampai 62 host. Kemudian 63-nya adalah broadcast ya. Karena dia ini saya hapus dulu yang di sini. Nah, karena dia sampai 63 ya broadcast. Nah, kemudian 4-nya itu adalah alamat network yang kedua ya. Nah, network yang kedua berarti di sini 65 sampai 126. Jadi beda perhitungannya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan yang PLSM, nah untuk yang networknya, nah yang networknya diambil dari nilai hostnya ini, gitu ya. Kita nggak bisa ngambil dari yang cara perhitungan yang blok subnet tadi yang CIDR, ya nggak bisa pakai CIDR.
Gitu. Nah, jadi seperti itu, ya. Ini 192 akan bentukkan ya 192. Seperti itu ya. Jadi ini begitu seterusnya. 128, 129 sampai 90 dan satunya adalah broadcast. Kemudian network yang keempat itu adalah 193 sampai 254. 255-nya adalah broadcast. Nah, ini broadcast ini dia tidak bisa digunakan. Seperti itu, teman-teman. Nanti ada lagi yang berikutnya, contohnya sama yang ini. Ya, jadi 58 hostnya, range-nya itu networknya udah jelas dari network 10 sampai ini 1 sampai 16.62, broadcast-nya 63 dan seterusnya. Jadi ada 58 host itu berarti kita pakai, ini kan udah 62 ya, kita pakainya yang ini gitu. Dari 1 sampai 62. Tapi kita nggak pakai 62-nya, tapi kita sampai 58. Karena kan kita pakainya 58 host. Jadi pakainya yang range yang ini. Gitu. Seperti itu. Nah, begitu juga yang berikutnya yang ini. Yang berapa nih? Yang 26 host. 26 host kalau 124 pakainya berapa host? Oh, ini kebanyakan. Yang 25 ini juga kebanyakan. Yang 26 kebanyakan 62. Nah, kemudian yang 27, oh 30, oh ini bisa. Karena kita butuhnya 26. Ya. Berarti dia ada 8 network dengan kelipatan 32. Ya, dengan kelipatan 32. Ya. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita nggak bisa pakai network yang 32 karena udah dipakai. Kita bisa pakai yang di bawahnya, yang 64, ya. Nah, ini yang di 64 ini yang bisa kita pakai. Mana? Yang ini. Kan 32 ini udah dipakai. Yang ini nih, ya. Nah, ini nggak bisa dipakai, yang 10 nggak bisa dipakai karena ini udah dipakai sama yang /26. Jadi kita pakainya kalau yang /27 ini kita pakainya yang 64 yang di bawahnya. Jadi mulai dari 64 sampai rentangnya berapa nih? 30 ya. Berarti 64 tambah 30 aja. Ya, disesuaikan hasilnya adalah seperti ini. 65 sampai 94, 95-nya adalah broadcast. Nah, kita pakainya nanti yang ini. Ya. Karena yang ini itu sampai yang kita pakai hanya 30. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Ini kelebihan nih, jadi 15 menit, teman-teman. Mohon maaf ya, karena tidak terasa. Jika tidak ada pertanyaan, itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Silakan kalian pelajari mandiri. Selebihnya, kalau misalkan kurang jelas, bisa diputar kembali video reportnya. Kemudian di sini masih ada nih beberapa contoh lagi nih, ya. Nah, ini untuk yang 28 host gitu ya. Kemudian ada lagi yang ini untuk yang subnet itu yang kita cari itu adalah ini, ya. Jadi pertanyaannya aja cari subnetnya berapa, subnetnya berapa, subnet atau kelipatan berapa dan broadcast, ya. Ini 2X, 2Y. Ini untuk CIDR ya. Kalau PLSN ini nggak pakai, ya. Apalagi yang kelipatan tadi, yang kelipatan ini. Ini nggak bisa dipakai 256, 224. Kalau tadi kan 256, 192, dia harusnya berapa network tuh? Banyak, ya. Jadi kelipatan 192, ya. Seperti itu ya. Baik, nah ini contohnya yang ini silakan dipelajari. Ini sudah ada hasilnya. Ini subnet 10, host pertamanya 1 karena kelipatan 32. Jadi mulai dari 0 sampai ini 1, 30, 31-nya broadcast. 32-nya network yang berikutnya. Ada berapa network? Ada 8 network. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kelipatan ini adalah menunjukkan untuk yang jumlah network. Itu seperti ini aja teman-teman. Ini tuh contoh kelas C. Kelas B-nya seperti ini. Ya. Ini untuk yang kelas A. Ini contoh kasus latihan soal, silakan dipelajari. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita ketemu lagi pada saat nanti kita asesmen. Ya, ini soalnya ada satu soal di
soal asesmen. Jadi harus benar-benar fokus ya. Demikian, terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore semuanya. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mangga sama-sama.